Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jamain. Amma ba'du, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi bersama mengenai topik mata kuliah bank dan lembaga keuangan bukan bank, yaitu mengenai konsep, jenis dan perkembangan eh, sewa guna usaha atau leasing di Indonesia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke ruh junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah karena itu marilah kita ucapkan berupa lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kata mukadimah tidak akan saya perpanjang. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Yu Henry Leo Prista SPD MPD dan asisten dosen yaitu Bang Yusuf Afisena SPD. Jadi pada presentasi materi kali ini kami akan membaginya kepada tiga segmen yaitu sesi pertama yaitu penyampaian materi, lalu sesi yang kedua yaitu diskusi, penambahan materi dan tanya jawab, dan yang ketiga yaitu pemberian saran. Baiklah, mana materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ketepatan dalam menjelaskan konsep leasing, lalu yang kedua jenis perusahaan leasing, yang ketiga mekanisme dan teknik pembiayaan leasing, dan keempat yaitu perkembangan leasing di Indonesia, di mana yang akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nesya Wal Fadilah, yaitu mengenai ketepatan dalam menjelaskan konsep leasing. Kepada Nesya Wal Fadilah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nisha Fadila dengan NIM 22093033 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi ketepatan dalam menjelaskan konsep leasing. Di mana sewa guna usaha atau dikenal dengan leasing, menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garis miring KMK titik 01 garis miring 1991 pada tanggal 21 November tahun 1991 tentang kegiatan usaha guna leasing ialah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Di mana finance lease ini adalah kegiatan sewa guna usaha yang pada akhir masa kontraknya yang mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Menurut Marpung, tahun 1985, leasing merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang, di mana pihak penyewa harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu lease ditambah dengan bunga, biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan oleh lessor. Sedangkan menurut Prof. R. Subekti SH, di mana leasing adalah suatu tindakan lain dari perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang di kalangan para pengusaha, di mana lessor menyewa suatu perangkat alat perusahaan, termasuk servis, pemeliharaan, dan lain-lain kepada lessees untuk suatu jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Alexandro pada tahun 2022, di mana leasing ialah suatu perjanjian antara lessor dan less untuk penyewa atas aset produksi tertentu yang dipilih atau ditunjuk oleh less. Lessor berhak atas kepemilikan barang modal,
Sedangkan les hanya dapat menggunakannya jika ia membayar uang dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Equipment Leasing Association di London, di mana leasing ialah perjanjian antara lessor dan lessees untuk penyewakan suatu atas barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan les. Hak kepemilikan barang modal tersebut dimiliki oleh lessor, sedangkan les hanya menggunakannya berdasarkan pembayaran uang sewa telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga leasing dapat didefinisikan sebagai surat keputusan bersama yang difokuskan pada pengertian leasing pada finance lease, yang mana yang berarti bahwa penyewa guna usaha atau pada masa akhir kontrak diberikan hak opsi, yaitu untuk membeli objek atau memperpanjangnya. Terdapat 4 unsur yang terkandung dalam pengertian leasing terkandung dalam keputusan yang bersama. Definisi leasing dalam surat keputusan bersama difokuskan pada pengertian leasing pada financial lease, yang berarti bahwa penyewa guna usaha atau pada masa akhir kontrak diberikan hak opsi, yaitu untuk membeli objek perpanjangannya. Terdapat 4 unsur yang terkandung dalam pengertian leasing sebagaimana dalam keputusan surat bersama, yaitu pertama itu penyediaan barang modal, yang kedua itu angka waktu tertentu, yang ketiga itu pembayaran dilakukan secara berkala, yang keempat itu adanya hak opsi. Nah, di mana hak opsi ini ialah memilih untuk membeli objek atau memperpanjangnya. Dalam kamus Black Laws Dictionary yang diartikan dengan lease adalah any agreement which gives rise to relationship of landlord and tenant, atau real of property or lessor and less, yang mana berarti leasing adalah sebuah persetujuan untuk menimbulkan hubungan pemilik tanah dengan petani atau antara lessor dengan les. Definisi ini difokuskan pada persetujuan tentang objek dan subjek leasing. Subjek leasing dalam definisi ini adalah pemilik tanah dan penyewa tanah atau antara lessor dengan lessees sebagai penyewa, sedangkan objeknya berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Tapi mengartikan leasing adalah perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, di mana lessor, pihak yang menyewakan, yang sering merupakan perusahaan leasing, menyewakan suatu perangkat alat perusahaan atau mesin-mesin, termasuk servis, dan lain-lain pada lease untuk suatu jangka waktu tertentu. Dalam rumusan tersebut, Subekti mengkonstruksikan leasing sebagai berikut. Yang pertama itu ada leasing dengan sewa-menyewa. Yang kedua itu ada subjek hukum yang terkait di dalam perjanjian tersebut pada pihak lessor dan lessor. Yang ketiga itu objeknya perangkat alat perusahaan, termasuk pemeliharaan dan lain-lain. Yang keempat itu adanya jangka waktu sewa. Dari definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan, di mana sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang, di mana pihak penyewa harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu les ditambah dengan bunga, biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan oleh lessor. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak les yang memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisanya. Selanjutnya yaitu manfaat leasing. Nah, di mana manfaat leasing ini pada pelaksanaan pembiayaannya melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, leasing yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan.
Maka leasing didukung oleh manfaat dan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat fleksibel. Yang kedua itu tidak diperlukan adanya jaminan. Ketiga itu capital saving. Yang keempat itu cepat dalam pelayanan. Yang kelima itu pembayaran angsuran les diperlukan sebagai biaya operasional. Yang selanjutnya itu sebagai pelindung terhadap inflasi. Selanjutnya itu ada adanya hak opsi bagi les pada akhir masa leasing. Selanjutnya adanya kepastian hukum. Dan yang terakhir, terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan. Sekian penyampaian materi pertama oleh saya. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Angela. Pada Angela dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Anggela Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum leasing. Sebelumnya dasar hukum leasing ini yaitu di Indonesia belumlah tertera undang-undang apa yang mengaturnya. Sedangkan perjanjian-perjanjian ini dibuat yaitu mereka berkepentingan masih menggunakan pedoman perjanjian dan sewa menyewa yang tertera pada KUHP. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 KUH Perdata. Yang pertama itu ada pasal 1313 KUH Perdata, yaitu mengatur tentang perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun pihak-pihak yang dimaksud di sini yang terkait tadi yaitu ada pihak yang paling sedikit yaitu untuk leasing ini ada 2 orang. Selanjutnya itu ada presentasi, ada tujuan, ada prestasi, ada bentuk tertentu, lisan atau lisan dan ada syarat-syarat. Selanjutnya yaitu tentang pasal 1548 KUH Perdata mengenai sewa menyewa ialah suatu perjanjian. Sewa menyewa di sini yaitu untuk ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengkaitkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan jumlah harga tertentu dengan lama waktu tertentu yang disepakati oleh dua pihak. Selanjutnya itu ada surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor KIP 122 MK 42/1974 dan nomor 32M SK 274 dan nomor 30 KPB 171 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Tentang perizinan leasing di Indonesia yaitu bahwa leasing merupakan satu kegiatan pembiayaan atau bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak-hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing di sini yaitu ada 5. Yang pertama ada capital lease kapital, yaitu pada perusahaan leasing. Pada jenis ini yaitu berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. Leasing yang akan membutuhkan suatu barang modal, menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada operator lease atau lease operasi. Lease yaitu membeli barang dan kemudian menyewakannya kepada lisi untuk jangka waktu tertentu. Dalam pihak praktik, lisi yaitu membayarkan modal yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi barang yang serta biaya yang ada dikeluarkan oleh lessor. Selanjutnya yaitu ada sales type lease atau lease penjualan.
List penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual list barang hasil produksinya. Selanjutnya itu ada liver liver list. Liver list di sini yaitu dilibatkan pada pihak ketiga disebut sebagai credit provider. List tidak membiayai objek leasing sehingga sebesar 10% dari harga, melainkan hanya antara 20% hingga 40%. Selanjutnya itu ada cross border list. Itu transaksi pada jenis ini merupakan satu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Selanjutnya yaitu ada jenis perusahaan leasing. Itu ada 3. Yang pertama ada independent leasing company. Seperti yang pertama itu ada independen, artinya itu berdiri sendiri. Dari perusahaannya berdiri sendiri dan supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan memenuhi kebutuhan barang modal usahanya atau nasabahnya. Selanjutnya itu ada captive lessor. Captive lessor akan tercipta mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjumlahan melebihi tingkat penjualan. Selanjutnya yaitu ada lease broker atau pitchcager. Di sini yaitu bentuk akhir ini perusahaan leasing adalah lease broker atau pitchcager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessor dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu modal. Selanjutnya yaitu ada mekanisme teknik pembiayaan leasing. Mekanisme teknik pembiayaan leasing di sini yaitu merupakan dalam suatu transaksi leasing umumnya melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan. Yang pertama ada lessor. Lessor itu yang saya jelaskan dari awal, lessor itu merupakan perusahaan leasing atau pihak yang menyediakan jasa pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal. Selanjutnya itu ada lessor. Lessor di sini yaitu pihak atau perusahaan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. Yang ketiga ada pemasok, pihak yang menyediakan atau menjual barang kepada lessor dengan pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh lessor. Yang keempat ada bank atau kreditur, yaitu meskipun tidak terlibat secara langsung dalam kontrak leasing, bank atau kreditur berperan dalam menyediakan dana bagi lessor untuk melaksanakan transaksi leasing tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat yang pertama yaitu ada penjamin. Penjamin di sini yaitu merupakan pihak ketiga yang bertanggung jawab risiko jika lessor tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian leasing. Yang kedua ada perusahaan asuransi, biasanya terlibat untuk melindungi barang dan modal dan risiko kerusakan atau kehilangan selama masa leasing. Yang ketiga yaitu ada penasehat hukum, bertugas memastikan bahwa perjanjian leasing memenuhi aspek hukum yang berlaku dan meminimalkan risiko hukum bagi orang-orang yang terlibat. Selanjutnya yang keempat yaitu ada notaris atau akuntan. Diperlukan untuk legalisasi dokumen dan pencatatan transaksi leasing. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Angel yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tahapan transaksi leasing ini. Di mana tahapan dalam bertransaksi leasing yaitu yang pertama yaitu komunikasi dengan pemasok. Maksudnya di sini yaitu si lese ini melakukan komunikasi dengan pemasok. Penyewa ini akan memilih jenis barang yang dibutuhkan, menentukan spesifikasi, harga, syarat pembayaran, dan juga layanan yang dijual terkait mengenai barang yang akan disewa ini. Lalu yang kedua yaitu melakukan negosiasi dengan lessor, yaitu setelah menentukan barang yang akan dipasok, lese akan melanjutkan negosiasi bersama lessor. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk membicarakan kebutuhan tadi, yaitu untuk membicarakan kebutuhan pembiayaan barang modal. Jadi tujuan dari negosiasi ini
pada akhirnya adalah untuk meminta penawaran leasing dari lessor tanpa komitmen-komitmen apapun. Lalu yang ketiga yaitu penawaran dari lessor. Apabila tadi kita berbicara yang menawarkan selalu adalah lese-nya, sekarang dari pihak lessornya akan memberikan tawaran. Ibaratnya itu adalah sebuah timbal balik lah. Ya, jadi lessor itu mengirimkan surat penawaran atau komitmen kepada lese. Jadi isi dalam surat ini akan tercantum seperti ketentuan utama terkait pembiayaan barang tersebut. Lalu setelah itu, lese akan menandatangani dan mengembalikan dokumen tersebut sebagai tanda kesepakatan. Lalu yang keempat adalah penandatanganan kontrak leasing, yaitu setelah semua syarat dipenuhi oleh lese, maka maka kontrak leasing akan ditandatangani. Di mana kontrak ini mencakup berbagai hal penting, seperti pihak-pihak yang terlibat, atau jangka waktu, atau biaya jasa, atau asuransi, atau tanggung jawab terhadap barang, ataupun pajak, maupun jadwal pembayaran sewanya. Itu diatur dalam penandatanganan kontrak leasing ini. Dan itu akan disepakati oleh kedua belah pihak. Berikutnya yang kelima yaitu pesanan pembelian dari lessor, yaitu setelah kontrak ditandatangani, lessor akan mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok. Nah, pesanan ini dilengkapi dengan proses pengiriman barang kepada lese sesuai dengan tipe ataupun spesifikasi barang yang telah disepakati sebelumnya. Lalu yang keenam adalah pengiriman dan pengecekan barang atau barang yang dipesan tadi kemudian dicek atau barang yang dipesan tadi dikirim oleh pemasok kepada penyewa. Nah, lalu si penyewa ini akan memeriksa barang tersebut, memastikan barang itu sesuai dengan yang diinginkannya. Oke, jika sesuai, maka lesi menandatangani tanda terima dan menyerahkan kembali kepada pemasok. Lalu yang ketujuh yaitu dokumen dari pemasok. Maksudnya di sini yaitu pemasok itu menyerahkan dokumen terkait barang tersebut kepada lesor. Itu biasanya adalah berupa bukti-bukti transaksi seperti faktur atau bukti kepemilikan barang. Lalu yang kedelapan yaitu pembayaran oleh lesor. Berdasarkan faktur yang diterima tadi, maka lesor ini akan melakukan pembayaran kepada pemasok untuk barang yang disepakati tadi yang akan diserahkan kepada lese. Lalu yang kesembilan adalah pembayaran sewa oleh lese. Jadi ini merupakan tahap terakhir dari tahapan transaksi leasing ini yaitu lese ini akan membayar sewa kepada lesor secara berkala sesuai dengan perjanjian bisa saja tiap bulan atau sekali 3 bulan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang telah disepakati sebelumnya. Jadi pembayaran ini akan mencakup pengembalian dana yang telah disepakati atau yang telah disepakati oleh lessor serta bunga yang terkait. Mungkin itu saja tahapan-tahapan transaksi leasing. Berikutnya kita masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu teknik pembiayaan leasing. Jadi teknik pembiayaan leasing ini ada dua, yaitu yang pertama finance lease atau sewa pembiayaan, atau yang kedua yaitu operating lease atau disebut juga dengan sewa guna usaha operasional. Nah, yang pertama kita jelaskan pahami dulu mengenai finance lease ini. Jadi finance lease ini adalah jenis leasing di mana lease ini mendapatkan hak untuk menggunakan aset dalam jangka panjang dengan opsi untuk memiliki aset tersebut pada akhir masa sewa. Beberapa poin yang perlu kita catat yaitu di sini yang pertama adalah kepemilikan barang. Jadi selama masa leasing, barang tetap dimiliki oleh lessor. Namun pada masa sewa selesai, lese biasanya diberikan opsi untuk membeli barang tersebut at- dengan harga residu yang telah disepakatinya atau tidak gitu. Lalu yang kedua yaitu bagian tanggung jawabnya. Jadi penyewa atau lese ini bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, perbaikan, asuransi, serta resiko kerusakan barang selama periode penyewaan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu durasi sewanya. Jadi sewa pembiayaan biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Lalu yang terakhir yaitu poin yang perlu kita pahami mengenai finance lease ini adalah umumnya itu digunakan untuk barang-barang dengan nilai tinggi dan penggunaan jangka waktunya yang sangat panjang, seperti mesin-mesin industri, alat berat, kendaraan, ataupun properti. Nah, yang kedua yaitu tadi adalah operating lease atau sewa guna usaha operasional, di mana untuk membedakannya lebih lanjut nanti kita pahami dulu operating lease ini, di mana itu adalah jenis leasing, di mana lease hanya menyewakan aset dalam jangka waktu lebih pendek dibandingkan umur ekonomis barang tersebut. Jadi tidak memiliki niat untuk memiliki barang tersebut di akhir masa sewa. Oke, mari kita catat poin-poin yang perlu kita pahami mengenai operating lease ini. Yang pertama, masalah kepemilikan barang tadi. Berbeda halnya dengan finance lease, barang tetap dimiliki oleh lessor selama masa sewa dan setelah masa sewa selesai. Jadi tidak ada opsi memilih bahwasanya barang tersebut akan diakuisisi oleh si lessee tadi. Yang kedua yaitu tanggung jawab pemeliharaan atau resiko barang yang umumnya berada itu ditanggung oleh lessor. Nah, dari situ sudah membedakan bahwa dalam finance list tadi itu ditanggung penuh oleh lessee, sedangkan dalam operating list itu ditanggung penuh oleh lessor, seperti halnya bagian asuransi ataupun perbaikan barang. Lalu yang ketiga yaitu durasi sewa. Seperti yang dijelaskan pada pengertian atau konsep mengenai operating list tadi, sewa dalam operating list ini lebih pendek dibandingkan dengan finance list. Jadi ini sangat cocok dipakai oleh barang-barang yang memiliki masa pakai yang singkat, seperti contoh itu peralatan IT. Karena seperti yang kita tahu, peralatan IT ini sangat berkembang setiap tahun, kemungkinan besar tidak akan terpakai dalam waktu yang sangat lama, ataupun kendaraan-kendaraan operasional. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan leasing di Indonesia. Oke, di Indonesia sendiri awal mula leasing ini yaitu pada tahun 1973, lembaga leasing ini pertama kali muncul sebagai bagian dari upaya Jadi, untuk leasing ini sendiri pertama kali muncul sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pembiayaan di Indonesia. Nah, pada tahun 1974 atau 1 tahun setelah awal mula munculnya leasing di Indonesia pada tahun 1973 ini, pada tahun 1974, nah dikeluarkannya surat putusan bersama oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan yang secara resmi mengatur bisnis leasing. Jadi dari keputusan ini merupakan langkah awal dari regulasi formal di sektor leasing ini. Lalu pertumbuhan industri leasing mulai berkembang pesat di Indonesia, seperti berdirinya PT Pembangunan Armada Niaga Nasional atau PT PAN, PT PANN Multifinance pada tahun 1975, di mana itu menjadi salah satu pionir di industri ini. Selama dekade 1980-an, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah perusahaan leasing. Dari hanya 3 perusahaan leasing pada awal berdirinya, yaitu pada tahun 1975, menjadi 112 perusahaan pada tahun 1990. Nah, pada tahun 1989, persaingan ketat antar perusahaan leasing mulai muncul yang mendorong fokus pada profit menuju pengembangan aset. Pada tahun 1991, kebijakan moneter yang ketat menyebabkan banyak kredit yang tertunda. Jadi menunjukkan betapa besar dampak regulasi terhadap kelangsungan bisnis leasing sampai saat ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai konsep, jenis, dan perkembangan sewa guna usaha atau leasing di Indonesia. Apabila ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.